Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Teman-teman, hari ini kita akan kembali menyambung cerita kita terdahulu ya teman-temannya. Jadi kita di kesempatan terdahulu sudah menceritakan tentang Rumah Sarang Kuntilanak part 1 dan part 2 ya. Part 1 itu ketika Randy dan keluarganya baru pindah dan mengalami gangguan-gangguan awal. Part 2 ketika Randy sudah mulai sering diganggu, baik di kamarnya Mbak Yuni ataupun di kamarnya dia sendiri. Hari ini kita akan lanjut teman-teman ke part 3, Rumah Sarang Kuntilanak. Dan ini juga akan jadi part penutup ya teman-teman. So, simak terus ceritanya. Baiklah teman-teman, selamat mendengarkan. Ya. Makin lama, Randy dan keluarganya makin terbiasa dengan kejadian-kejadian yang terus terjadi di rumah tersebut. Baik dari Mbak Yuni, Mas Yuda, ataupun Randy sendiri. Mbak Yuni otomatis, begitu juga Randy adalah orang yang paling sering mendapati gangguan di rumah tersebut. Karena kamarnya Mbak Yuni memang ada penghuni khususnya yang selalu menemani Mbak Yuni ketika tidur di tempat tidurnya. Sedangkan Randy adalah orang yang paling sering di rumah setelah orang tuanya. Sedangkan Mas Yuda adalah orang yang paling jarang mendapati gangguan karena dia paling jarang di rumah dan paling jarang pulang ke rumah. Nah, kali ini kita akan menceritakan tentang kejadian yang mungkin paling menyeramkan dari semua kejadian yang pernah terjadi di rumah tersebut. Dan kali ini terjadi pada ayahnya Randy. Orang yang paling gak percaya dengan makhluk halus. Orang yang paling menganggap bahwa they don't exist ya. Dan akhirnya ayah Randy harus mengalami juga pada akhirnya. Karena memang rumah tersebut bisa dibilang jika di tracking per ruangan, masing-masing punya penunggu sendiri-sendiri. Di ruang tamu itu ada satu perempuan yang selalu duduk di bangku tamu di sofa. Dan dia hanya bisa dilihat ketika semua lampu di ruang tamu tersebut sudah dimatikan. Maka dia akan terlihat dengan jelas kalau dia sedang duduk di ruangan tersebut. Jika dinyalakan dia akan hilang, tidak terlihat. Tapi jika dimatikan dia akan terlihat lagi. Di ruangan Mbak Yuni ada satu yang menunggu, yang selalu tidur di kamar itu. Lalu di kamar Randy juga ada yang rupanya sering keluar masuk dari lubang angin atau area bukaan di atas taman. Di kamarnya Mas Yuda sebenarnya juga ada, tapi karena Mas Yuda jarang tidur di situ, jadi jarang ada gangguan terhadap Mas Yuda. Yang paling sering terjadi adalah di kamarnya Mas Yuda itu sering terdengar suara-suara klotak-klutuk seperti ada yang memainkan benda atau memindahkan benda. Di gudang belakang sering terdengar suara rintihan ataupun suara tangisan. Lalu di kamar mandi belakang yang besar yang ada bathtubnya, itu pernah terjadi penampakan di bathtubnya itu ketika salah satu family keluarga Randy sedang menginap dan sedang mandi di situ, lalu dia diganggu.
di dapur ada yang biasa memainkan perlengkapan atau piring-piring atau kulkas di dapur, ya. Dan kali ini satu lagi yang ada di kamar orang tuanya Randy. Jadi jika dihitung total kurang lebih ada 6 atau 7 kuntilanak yang berbeda di rumah tersebut, karena setiap ruangan beda-beda penunggunya. Karena yang dilihat di kamar dengan yang dilihat di ruang tamu beda wujud, yang di kamar Mbak Yuni juga beda wujud. Ya, kali ini cerita dari ayahnya Randy. Waktu itu ibunya Randy sedang pulang kampung ke Bandung karena ada urusan. Ayahnya Randy tidak ikut karena dia harus bekerja. Otomatis ketika ibunya Randy pulang kampung ke Bandung, ayahnya Randy itu selalu tidur di kamar sendiri. Pada satu malam, 4 hari setelah ibunya Randy pulang ke Bandung, di kisaran jam 12 ataupun jam 1 malam, ketika ayahnya Randy sedang tertidur pulas, tiba-tiba ibunya Randy pulang, lalu buka pintu kamar, lalu berdiri di depan pintu seperti ingin masuk. Ayahnya Randy yang tidur menghadap ke tembok membelakangi pintu, menyadari ada seseorang yang ingin masuk ke kamar tersebut. Karena pintunya dibuka, otomatis ada cahaya dari luar sedikit yang masuk. Ayahnya Randy otomatis balik badan dan melihat sosok ibunya Randy, istrinya. Dia melihat jam, di kisaran jam 1 malam, dia melihat istrinya pulang. Ayahnya Randy terkejut. Kenapa terkejut? Karena Bandung Jakarta di tahun itu tidak seperti sekarang yang bisa ditempuh dengan perjalanan tol kurang lebih 2 jam. Zaman dulu pulang pergi Jakarta Bandung itu membutuhkan sekitar 4-6 jam. Dan perjalanannya perjalanan jauh karena harus melewati Purwakarta, ya, Padalarang. Dan itu jalannya di gunung-gunung berkelok-kelok. Jadi mengetahui ibunya Randy pulang jam 1 malam, ayahnya Randy cukup terkejut karena ibunya Randy tidak mengabari, ya. Karena biasanya ayahnya Randy itu tidak pernah membiarkan ibunya Randy pulang sendiri. Dia pasti akan bersusah payah untuk menjemput ibunya Randy. Mengingat jauhnya Jakarta Bandung ketika itu, ya. Jadi ketika dia melihat ibunya ada di depan pintu sudah pulang tanpa kabar, ayahnya Randy otomatis terkejut. Dia lihat lalu dia sapa ibunya Randy. "Loh, Bu, sudah pulang? Kok nggak kabari ayah?" kata ayahnya Randy. Pertanyaan itu tampaknya hanya menjadi pertanyaan angin, karena ibunya Randy tidak merespon dan juga tidak menjawab. Dia hanya diam saja, hanya melihat ayahnya Randy. Lalu ada suatu juga kejadian aneh ketika itu. Ayahnya Randy mencium bau melati, bau bunga-bungaan. Lalu ayahnya Randy kembali bertanya, "Ibu ganti parfum? Kok tumben baunya bau melati?" Ayahnya Randy itu sudah hafal dengan bau parfum ibunya Randy. Kenapa begitu? Karena ibunya Randy itu seumur hidup dari dulu hingga sampai waktu kejadian itu dia tidak pernah ganti parfum. Dia selalu pakai parfum yang sama dengan aroma vanila. Karena ibunya Randy itu tidak bisa mencium bau lain, dia akan pusing, dia akan mual.
Tapi kalau dia nyium bau vanila, dia fine-fine saja ya. Ayahnya Randy mendapati istrinya atau ibunya Randy menggunakan parfum melati, itu sedikit terheran-heran. Tapi namanya sudah malam, sudah jam 1. Ayahnya Randy tidak banyak bertanya, dia sudah senang melihat istrinya sudah pulang. Dan dia pun ngantuk, lalu dia melanjutkan tidur kembali. Hanya kali ini dia membalikkan badan menghadap ke arah istrinya. Ibunya Randy masuk ke dalam kamar, langsung naik ke tempat tidur, dan langsung memeluk ayahnya Randy. Ayahnya Randy yang dalam keadaan tertidur, terpejam matanya, dia merasakan ada suatu rasa aneh. Pelukan ibunya Randy itu terasa begitu hangat. Dan ibunya Randy pun seperti dia bawa pemanas gitu. Dia berasa hangat sekali. Mendapati itu, ayahnya Randy membuka matanya karena dia pikir istrinya sedang sakit demam. Dia buka matanya dan dia lihat ibunya Randy sudah berganti pakaian dengan pakaian yang daster putih agak lusuh dengan warna sedikit kotor tanah begitu. Mendapati itu, ayahnya Randy itu sangat kebingungan. Kok istrinya seperti itu? Dan kemudian yang terjadi selanjutnya adalah wangi melati yang tadi dia dapati ketika ibunya Randy pulang itu sudah berubah menjadi sedikit berbau anyir darah, sedikit bau bangkai. Makin bingung ayahnya Randy. Dia lihat istrinya, dia tanya, "Ibu sakit ya? Kok badannya panas banget? Apa ibu demam?" Kembali ibunya Randy ditanya seperti itu, tidak merespon, tidak menjawab, hanya melihat. Ayahnya Randy yang kebingungan terus memperhatikan wajah istrinya. Hanya dalam waktu sekejap mata, tiba-tiba apa yang dilihat oleh ayahnya Randy sebagai istrinya itu serta-merta berubah menjadi sosok wanita yang tidak dia kenali, dengan mata yang merah menyala, bau busuk yang makin menyengat, dan rambut yang somehow tiba-tiba menjadi sangat panjang. Rambutnya itu sangat panjang dan lebat hingga menutupi badan dalam posisi tidur. Rambutnya itu konturnya kasar dan panjang, sedikit kaku. Dan pelukan wanita yang tadi menyerupai istrinya atau ibunya Randy itu makin kuat, makin kencang, dan pelukannya itu seolah-olah menggeser ayahnya Randy makin mendekati muka wanita itu. Ayahnya Randy terkejut, sedikit panik. Dia lalu membaca ayat kursi berulang-ulang. Dia dapati bahwa wanita itu terus melihatnya dengan mata yang merah menyala. Dan ada satu keanehan yang diperhatikan oleh ayahnya Randy, yaitu bentuk bibirnya. Bentuk bibirnya yang tidak aneh, yang tidak umum. Bentuk bibirnya itu vertikal. Tidak seperti manusia kebanyakan, vertikal. Dan ketika dia menyeringai,
Gigi-gigi tajam itu keluar seperti menyilang di antara senyumannya itu. Ayahnya Randy makin menguatkan bacaannya, dan wanita itu makin mendekapnya hingga pada satu titik tertentu, ayahnya Randy terlepas dari pelukannya dan wanita itu hilang begitu saja. Ketika wanita itu hilang, ayahnya Randy sadar bahwa yang tadi terjadi adalah gangguan makhluk halus di rumah tersebut. Dan akhirnya dia merasakan bahwa cerita anak-anaknya itu bukanlah sesuatu yang tidak nyata, dan dia mengalaminya sendiri. Esok paginya, ibunya Randy pulang. Nah, ketika ibunya Randy pulang, diantar oleh salah satu saudara dari Bandung, ayahnya Randy menceritakan kejadian yang dia alami semalam. Ibunya Randy hanya tersenyum dan memperhatikan wajah suaminya lalu mengatakan, "Bohong kali, ayah halusinasi kali," kata ibunya Randy. Kali ini ayahnya Randy berapi-api, begitu semangat mengatakan, "Enggak, ayah ngalamin sendiri kejadian semalam. Ayah tahu betul itu yang ayah alami, itu nyata." Lalu ibunya Randy mengatakan, "Gimana rasanya? Kamu cerita, lalu orang menganggap hal itu tidak nyata. Sekarang kamu tahu kan rasanya anak-anak kamu bagaimana ketika kamu menganggap omongan mereka itu omong kosong?" Dan akhirnya ayahnya Randy sejak saat itu berubah sikapnya terhadap cerita anak-anaknya. Ya, tentu saja kejadian-kejadian terus berulang di rumah itu. Bahkan sebagai catatan, selama setahun mereka tinggal di rumah itu, mereka sudah berganti pembantu sebanyak 3 kali. Rata-rata pembantu di rumah itu hanya bertahan sekitar 2 atau 3 hari. Jadi selebihnya mereka hanya bersusah payah mencari pembantu, datang pembantu, 2 hari pembantunya pulang. Atau 2 hari pembantunya beralasan entah ayahnya di kampung sakit, entah dia mau menikah, segala macam. Singkat cerita, di tahun 2001 ketika itu terjadi bencana alam yang cukup luar biasa, dan ini kejadiannya nasional, yaitu terjadi siklus banjir 5 tahunan. Dan mereka baru sadar ternyata perumahannya Randy itu berada tepat di pinggir kali yang membelah daerah Bekasi dan perumahan elit tersebut. Kali yang jembatannya itu bisa dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar yang lebarnya mencapai 20 meter dan kedalamannya lebih dari 7 meter. Dan ternyata ketika terjadi banjir musiman 5 tahunan itu, perumahannya Randy dan keluarganya itu terendam hingga mencapai atapnya. Mendapati kenyataan bahwa mereka harus terendam banjir, di mana mereka sebenarnya pindah menghindari banjir yang hanya semata kaki, lalu sekarang mereka harus menerima kenyataan bahwa mereka terendam banjir hingga seatap rumah. Itu adalah sesuatu yang sangat memukul, sangat menyedihkan. Hingga akhirnya
keluarga Randy memutuskan untuk kembali menjual rumah mereka yang hanya baru mereka tempati selama 1 tahun. Untungnya, tidak lama setelah mereka berniat menjual, tetangganya Randy di sebelah rumah itu membeli rumah mereka karena dia berniat ingin membangun sekitar situ menjadi taman kanak-kanak. Singkat ceritanya, keluarga Randy akhirnya pindah ke sebuah perumahan klaster di daerah pinggiran Bekasi, antara Bekasi dan Jakarta. Dan mereka meninggalkan rumah itu tanpa penyesalan. Sesekali waktu, mereka suka mendengarkan kabar dari tetangga-tetangga di sana yang masih mempunyai nomor telepon dan saling bertukar kabar. Kebanyakan tetangga-tetangga di sana itu menceritakan tentang kejadian-kejadian yang makin luar biasa, gangguan-gangguan yang makin luar biasa terjadi di rumah itu ketika rumah itu sempat dikosongkan selama beberapa bulan pasca tidak ada keluarga Randy di sana. Nah, di antara kisah-kisah itu ada satu kisah yang cukup menarik. Jadi ketika rumah itu dalam keadaan kosong, tetangga Randy yang beli rumah itu menugaskan satpam dari perusahaannya untuk menjaga rumah itu. Mendapati kenyataan bahwa rumah itu adalah rumah yang sangat berhantu, setelah beberapa hari di rumah itu, satpam itu mengadu kepada tetangga Randy tersebut. Dia mengatakan bahwa dia tidak betah menjaga rumah itu karena begitu banyaknya gangguan yang dia alami. Dari mulai ada yang memindahkan dia ketika dia tidur dari ruang makan itu ke taman. Lalu dia sempat juga pindah tidur di kamar depan, di kamar yang Mbak Yuni, dan ketika dia tidur, dia kaget luar biasa karena ternyata ada perempuan yang tidur bareng dia. Lalu dia pindah tidur di kamarnya Randy dan dia juga kaget lagi. Ternyata juga ada perempuan juga di kamarnya Randy yang kejadiannya sama juga, keluar juga dari tembok. Setelah beberapa hari dan dia tidak tahan, lalu dia bilang kepada majikannya, "Pak, mohon maaf," dia bilang, "saya lebih baik berhenti bekerja, Pak, daripada saya terus ditugaskan di rumah ini." Lalu bosnya itu menanyakan satu hal yang mungkin bisa membantu satpam itu. Sebut saja satpam itu namanya Jayadi, ya. Dipanggilnya Yadi. Kata bosnya, "Yadi, seandainya rumah ini saya tugaskan untuk kamu dan kamu boleh bawa seluruh anak istri dan mertua kamu tinggal di sini, kamu mau nggak? Kan kamu kalau sendiri takut, kamu kalau beramai-ramai berani nggak?" Bang Yadi atau satpam itu mendapati tawaran seperti itu, dia melihat sebuah kesempatan. Itu berarti dia tidak harus membayar sewa pada kontrakannya dan dia tidak harus sendirian. Lalu dia pun menjawab dengan sedikit ragu-ragu tapi juga senang karena ini bisa jadi saving yang luar biasa buat dia dan keluarganya. Lalu dia menjawab, "Baik, Pak. Nanti saya bawa istri, anak, dan mertua saya ke sini untuk menemani saya."
Ya. Lalu kemudian datanglah anak istrinya, mertuanya tinggal di situ. 2 hari tinggal di rumah itu, istrinya kabur dan anaknya. Dia mengancam suaminya, Bang Yadi itu. Kalau dia tidak pindah dan ikut sama istrinya akan pergi sendiri. Mendapati hal seperti itu, Bang Yadi sangat terkejut kaget. Lalu dia bertanya kepada istrinya, "Emang kenapa sih? Kenapa kamu harus pergi? Toh kita rame-rame, kamu nggak perlu takut." Lalu istrinya bilang, "Abang enak ngomong kayak gitu. Saya, Bang, itu saya lagi mandi di kamar mandi belakang. Abang tahu nggak? Ada perempuan keluar dari bathtub, jalan, melukin saya dari belakang, Bang. Mukanya itu hancur banget. Serem banget. Abang tahu, anak-anak lagi tidur malam. Mereka itu mukanya, Bang, diraup-raup sama kuntilanak. Anak-anak kita bisa sakit. Saya bisa gila, Bang, di sini." Bang Yadi tidak punya pilihan. Dia harus mengerti keadaan istrinya, karena memang itu begitu menyeramkan. Akhirnya, Bang Yadi bawa lagi anak istrinya ke kontrakannya yang lama, dan mertuanya juga ikut pindah. Sejak saat itu, rumah itu makin terbengkalai dan kosong tak berpenghuni. Karena memang tidak ada satu orang pun yang kuat dan bertahan untuk tinggal di rumah itu. Ya. Jika kalian tinggal di rumah itu, bagaimana teman-teman? Terima kasih telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Jika teman-teman suka dengan cerita-cerita di channel Ojowedi, silakan diklik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel Ojowedi. Terima kasih banyak Leo ya. Oh ya, jika teman-teman ingin membagi pengalaman mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi kepada yang lain, silakan diklik tombol share-nya ya. Semoga cerita-cerita di channel Ojowedi bisa menjadi hiburan dan bisa diambil manfaatnya, sehingga bisa bermanfaat dan menghibur buat teman-teman yang lain. Terima kasih teman-teman telah menyimak. Kita bertemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.